Halo semuanya, selamat datang kembali di seri Manajemen Keuangan. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tuntas tentang Cost of Capital dan WACC. Nah, sekarang kita akan melangkah ke keputusan besar berikutnya yang harus diambil oleh setiap perusahaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih perusahaan menentukan komposisi antara utang dan modal sendiri untuk mendanai kegiatannya? Inilah yang akan kita kupas tuntas dalam episode kali ini. Struktur modal. Jadi, apa itu struktur modal? Sederhananya, struktur modal adalah perbandingan atau bauran antara utang atau debt dengan modal sendiri atau equity yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai semua aset dan operasionalnya. Struktur modal ini pada dasarnya menjawab pertanyaan fundamental. Dari mana uang perusahaan berasal? Apakah lebih banyak dari pinjaman? Atau lebih banyak dari kantong pemilik dan investor? Memahami komposisi ini sangat krusial, karena akan menentukan kesehatan dan masa depan keuangan perusahaan. Lalu, untuk apa repot-repot menentukan struktur modal? Tentu ada tujuannya. Tujuan utamanya ada 3. Pertama, meminimalkan biaya modal atau WACC yang sudah kita pelajari sebelumnya. Semakin rendah biaya modal, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan dananya. Kedua, menjaga risiko keuangan tetap terkendali. Terlalu banyak utang bisa berbahaya. Jadi, perlu dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, tujuan akhirnya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang tepat akan menciptakan keseimbangan ideal antara potensi keuntungan atau return dengan tingkat risiko yang diambil. Inilah seni dari manajemen keuangan. Sekarang, mari kita bandingkan dua komponen utama struktur modal, utang dan modal sendiri. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari utang atau debt. Kelebihan utang yang paling utama adalah adanya tax shield. Artinya, bunga utang yang dibayar perusahaan bisa menjadi pengurang pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih ringan. Selain itu, biaya utang biasanya relatif lebih murah dibandingkan biaya modal sendiri. Tapi, ada risikonya. Perusahaan punya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang tetap, tidak peduli kondisi bisnis sedang untung atau rugi. Hal ini tentu saja meningkatkan risiko gagal bayar jika arus kas perusahaan seret. Di sisi lain, ada modal sendiri atau equity. Kelebihannya adalah, tidak ada kewajiban pembayaran tetap. Jika perusahaan tidak untung, ia tidak perlu bagi dividen. Ini membuat risiko kebangkrutan menjadi lebih rendah. Fleksibilitasnya lebih tinggi. Namun, ada kelemahannya juga. Biaya modal sendiri atau cost of equity cenderung lebih tinggi karena investor menuntut imbal hasil yang lebih besar atas risiko yang mereka ambil. Selain itu, menerbitkan saham baru untuk menambah modal bisa membuat kepemilikan pemegang saham lama menjadi terdilusi atau berkurang persentasenya. Nah, dalam dunia keuangan, ada beberapa teori terkenal yang mencoba menjelaskan bagaimana perusahaan seharusnya menentukan struktur modalnya. Mari kita bahas dua yang paling populer. Pertama, ada trade-off theory. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan mencoba menyeimbangkan antara manfaat penghematan pajak dari utang dengan biaya atau risiko kebangkrutan yang juga meningkat seiring dengan bertambahnya utang. Menurut teori ini, ada satu titik struktur modal yang optimal, di mana nilai perusahaan mencapai titik maksimumnya. Disinilah keseimbangan terbaik antara manfaat dan risiko utang tercapai. Teori kedua adalah pecking order theory. Teori ini lebih melihat dari sisi praktik di dunia nyata. Menurut teori ini, perusahaan punya urutan atau hierarki dalam memilih sumber pendanaan. Pilihan pertama adalah menggunakan sumber internal, yaitu laba ditahan. Karena ini adalah sumber dana termurah dan paling mudah. Jika laba ditahan tidak cukup, barulah perusahaan akan mencari pendanaan eksternal. Dimulai dari utang. Mengapa utang? Karena prosesnya lebih sederhana, dan sinyalnya ke pasar tidak seburuk menerbitkan saham baru. Pilihan terakhir, jika terpaksa, barulah menerbitkan saham baru. Teori ini menjelaskan mengapa banyak perusahaan yang profitabel cenderung memiliki utang yang lebih sedikit. Tentu saja, penentuan struktur modal tidak bisa dipukul rata untuk semua perusahaan. Ada banyak faktor yang memengaruhinya. Misalnya, stabilitas arus kas. Perusahaan dengan arus kas yang stabil dan bisa diprediksi
seperti perusahaan utilitas, cenderung lebih berani menggunakan utang. Lalu ada risiko bisnis. Semakin tinggi risiko inheren dalam sebuah industri, semakin kecil sebaiknya porsi utangnya. Ukuran perusahaan juga berpengaruh. Perusahaan besar biasanya lebih mudah mendapatkan akses ke pasar utang. Kondisi industri, kebijakan pajak dari pemerintah, hingga tingkat suku bunga di pasar, semuanya ikut menentukan keputusan struktur modal. Itulah mengapa tidak ada formula satu ukuran untuk semua. Lalu, bagaimana struktur modal ini berhubungan langsung dengan nilai perusahaan? Struktur modal yang baik, yang berhasil menurunkan WACC, akan membuat proyek-proyek investasi perusahaan menjadi lebih profitable. Ini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek masa depan perusahaan. Pada akhirnya, perusahaan dengan struktur modal yang kokoh akan memiliki daya saing yang lebih kuat di industrinya. Namun, ingat, pedangnya bermata dua. Penggunaan utang yang berlebihan dan tidak terkontrol justru bisa menjadi bumerang yang menghancurkan nilai perusahaan karena risiko gagal bayar yang sangat tinggi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa struktur modal adalah sebuah keputusan strategis yang sangat penting dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Ini bukan sekadar angka di neraca, tapi cerminan dari strategi, toleransi risiko, dan visi masa depan perusahaan. Di episode berikutnya, kita akan membahas keputusan penting lainnya yang berhubungan dengan keuntungan perusahaan, yaitu kebijakan dividen dan laba ditahan. Kita akan cari tahu bagaimana perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungannya kepada pemegang saham atau menyimpannya untuk investasi lebih lanjut. Pastikan kamu tidak ketinggalan. Sampai jumpa di episode 8. Terima kasih sudah menonton.